Baik, mari kita telah bersama bagaimana kita dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia parubaya dan lanjut usia. Seringkali, saya berhadapan dengan pasien-pasien yang mengeluhkan nyeri otot, kelemahan, dan kram kaki yang datang tiba-tiba, sangat menyakitkan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Saya melihat wajah-wajah yang menunjukkan rasa sakit yang mendalam, seperti yang sering saya saksikan dalam praktik saya. Ada seorang wanita parubaya, dengan raut wajah yang menahan perih, memegang erat betisnya, mencoba meredakan kejang otot yang tiba-tiba menyerang. Ia tidak sendiri, banyak sekali yang mengalami hal serupa. Atau seorang bapak lansia yang datang ke klinik, duduk di meja pemeriksaan, kakinya terjulur ke depan, dan saya harus dengan hati-hati memeriksa kakinya, merasakan otot-ototnya, mencoba mencari tahu apa yang menjadi penyebab ketidaknyamanannya ini. Ini adalah gambaran nyata dari perjuangan banyak orang di usia senja, sebuah fase kehidupan yang seharusnya diisi dengan ketenangan dan kebahagiaan, bukan rasa sakit yang konstan. Fenomena kelemahan otot dan kram kaki ini bukanlah sekadar bagian tak terhindarkan dari penuaan. Memang benar, tubuh kita mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, termasuk penurunan massa otot yang dikenal sebagai sarkopenia. Sarkopenia ini adalah kondisi di mana massa, kekuatan, dan fungsi otot menurun secara progresif seiring bertambahnya usia. Otot-otot yang dulunya kuat dan responsif, kini mungkin terasa kurang bertenaga, lebih mudah lelah, dan rentan terhadap kejang yang menyakitkan. Bayangkan otot seperti fondasi sebuah bangunan yang kokoh. Seiring waktu, jika tidak dirawat dengan baik, fondasi itu bisa retak, melemah, dan kehilangan kemampuannya menopang beban. Demikian pula dengan otot kita. Ketika kita masih muda, otot-otot kita kuat dan padat, mampu menopang tubuh kita, mengangkat beban, dan melakukan berbagai gerakan dengan lincah. Seiring waktu, mulai dari usia 30-an atau 40-an, kita secara bertahap kehilangan sekitar 3% hingga 8% massa otot per dekade, dan laju kehilangan ini bahkan bisa meningkat setelah usia 60 tahun. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Kehilangan otot bisa berarti kesulitan untuk berdiri dari kursi, berjalan menaiki tangga, atau bahkan hanya membuka tutup botol. Ini bisa membatasi kemandirian dan membuat seseorang merasa lebih rentan. Kram kaki, di sisi lain, seringkali merupakan manifestasi akut dari ketidakseimbangan yang lebih dalam tubuh. Ini adalah kontraksi otot yang tidak disengaja dan menyakitkan, seringkali terjadi di betis, paha, atau kaki. Rasanya seperti otot tiba-tiba mengencang dan tidak mau kendur, menyebabkan rasa sakit yang tajam dan melumpuhkan. Banyak faktor yang bisa berkontribusi pada kram, termasuk dehidrasi, kekurangan elektrolit seperti kalium dan magnesium, kelelahan otot, atau bahkan masalah peredaran darah. Namun, satu aspek yang sering terlewatkan adalah peran fundamental nutrisi dalam memicu atau mencegah kondisi ini. Pertanyaan utamanya adalah, mengapa ini terjadi pada begitu banyak orang, bahkan ketika mereka merasa sudah makan cukup? Jawabannya mungkin terletak pada 5 jenis makanan sehari-hari yang tanpa kita sadari, secara perlahan namun pasti, merusak kekuatan otot dan memicu kram. Saya menyebutnya sebagai 5 perusak tersembunyi, karena mereka seringkali ada di piring kita setiap hari, dianggap biasa, namun dampaknya pada tubuh, terutama otot, sangat signifikan. Kita perlu memahami ini untuk bisa membuat pilihan yang lebih baik. Ada begitu banyak produk di pasaran, dari keripik renyah, mie instan, hingga makanan kaleng yang praktis. Hampir setiap sudut toko dipenuhi dengan kemasan-kemasan menarik, yang menjanjikan rasa lezat dan kepuasan instan. Namun, di balik semua kepraktisan dan rasa gurih tersebut, tersembunyi potensi bahaya bagi otot dan kesehatan kita secara keseluruhan. Mari kita bahas satu persatu, dengan penekanan pada bagaimana setiap jenis makanan ini berkontribusi pada masalah otot lemah dan kram. Jenis makanan pertama, makanan olahan dengan kandungan garam tinggi dan pengawet buatan. Ini adalah kategori yang sangat luas, mencakup keripik, biskuit kemasan, mie instan, makanan kaleng, daging olahan seperti sosis dan nugget, serta banyak makanan ringan lainnya. Lihatlah tumpukan produk-produk instan yang sering menjadi pilihan praktis saat lapar melanda atau waktu terbatas. Produk-produk ini memang menggoda, mudah disiapkan, dan seringkali memiliki rasa yang kuat karena kandungan bumbu dan penyedap yang tinggi. Namun, di balik kemudahan itu, tersembunyi ancaman serius bagi kesehatan otot kita. Mengapa makanan ini berbahaya? Pertama, kandungan natrium atau garam yang sangat tinggi. Tubuh membutuhkan natrium untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf, tetapi konsumsi berlebihan memiliki efek merugikan.
Garam berlebihan membuat tubuh cenderung menahan air, meningkatkan volume darah, dan memberi beban ekstra pada jantung. Namun, yang lebih relevan untuk otot adalah efeknya pada elektrolit lainnya. Asupan natrium yang tinggi dapat mengganggu keseimbangan elektrolit penting lainnya, seperti kalium dan magnesium. Kalium adalah mineral penting yang bekerja sama dengan natrium untuk mengatur keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel, dan sangat krusial untuk kontraksi dan relaksasi otot yang tepat. Magnesium, di sisi lain, berperan dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik dalam tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf. Kekurangan kalium atau magnesium, yang sering terjadi akibat asupan natrium berlebihan dan kurangnya asupan makanan segar, adalah penyebab umum kram otot. Ketika kadar elektrolit ini tidak seimbang, otot menjadi lebih rentan terhadap kejang yang menyakitkan. Kedua, pengawet dan aditif buatan. Makanan olahan seringkali mengandung berbagai bahan kimia tambahan seperti monosodium glutamat, MSG, pewarna buatan, dan pengawet untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan rasa. Meskipun otoritas kesehatan menganggapnya aman dalam jumlah tertentu, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jangka panjang dan dalam jumlah besar dapat memicu peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan adalah respons alami tubuh terhadap cedera atau infeksi, tetapi peradangan yang berkepanjangan dapat merusak sel-sel sehat, termasuk sel otot. Ini bisa mempercepat proses sarkopenia, membuat otot menjadi lebih lemah dan kurang responsif. Beberapa aditif juga dapat memengaruhi fungsi saraf, yang pada gilirannya dapat memicu atau memperburuk kram. Zat-zat ini, yang seringkali terlihat seperti cahaya artifisial yang menarik perhatian kita pada makanan olahan, sebenarnya tidak memiliki nilai gizi dan justru bisa merugikan. Ketiga, rendahnya nutrisi esensial. Makanan olahan biasanya melalui proses panjang yang menghilangkan sebagian besar nutrisi alaminya. Serat, vitamin, dan mineral penting seringkali hilang selama proses pengolahan. Misalnya, mie instan yang terbuat dari tepung terigu olahan hampir tidak memiliki serat atau vitamin B kompleks yang penting untuk energi dan fungsi saraf. Ketika tubuh kekurangan nutrisi esensial ini, terutama yang berperan dalam metabolisme energi dan kesehatan otot, kinerja otot akan menurun. Otot tidak mendapatkan bahan bakar yang cukup dan berkualitas untuk bekerja optimal, sehingga menjadi mudah lelah dan kaku. Bayangkan seorang bapak yang mengeluhkan kram kaki tiba-tiba setelah menyantap semangkuk mie instan, atau seorang ibu yang mengalami kelemahan otot setiap hari, padahal ia sering mengonsumsi berbagai camilan kemasan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah dampak kumulatif dari pilihan makanan yang tampaknya tidak berbahaya. Tubuh kita, terutama otot, dirancang untuk berfungsi dengan nutrisi alami yang seimbang. Ketika kita terus-menerus memberikan makanan kosong yang penuh garam dan bahan kimia, sistem otot kita akan memberontak. Jenis makanan kedua, minuman manis dan makanan tinggi gula olahan. Ini mencakup minuman bersoda, jus kemasan dengan gula tambahan, teh manis kemasan, permen, kue-kue, donat, dan semua jenis makanan penutup yang mengandung gula rafinasi dalam jumlah besar. Gula seringkali dianggap sebagai sumber energi instan, tetapi kebenarannya jauh lebih kompleks. Gula olahan, seperti sukrosa dan sirup jagung fruktosa tinggi, memberikan kalori kosong yang tidak disertai dengan nutrisi penting seperti vitamin, mineral, atau serat. Bagaimana gula merusak otot? Pertama, fluktuasi gula darah. Ketika kita mengonsumsi gula olahan dalam jumlah besar, kadar gula darah kita melonjak dengan cepat. Ini memicu pelepasan insulin dalam jumlah besar untuk membawa gula dari darah ke sel. Namun, lonjakan gula darah yang diikuti penurunan drastis, sugar crash, dapat menyebabkan kelelahan, lesu, dan kelemahan otot. Konsumsi gula berlebihan secara kronis juga dapat menyebabkan resistensi insulin, di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Kondisi ini dapat mengganggu kemampuan sel otot untuk mengambil glukosa dari darah, yang merupakan sumber energi utamanya. Akibatnya, otot menjadi kekurangan energi, sehingga terasa lemah dan mudah lelah. Kedua, pengurasan magnesium. Konsumsi gula yang tinggi diketahui meningkatkan ekskresi magnesium melalui ginjal. Magnesium adalah mineral yang sangat penting untuk fungsi otot dan saraf. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan iritabilitas saraf dan otot, yang pada gilirannya dapat memicu kram otot, kedutan, dan kejang. Tanpa magnesium yang cukup, otot tidak dapat rileks dengan benar setelah kontraksi, menyebabkan kondisi yang sangat tidak nyaman. Minuman manis sering menjadi penyebab utama dehidrasi terselubung. Meskipun mereka mengandung cairan,
gula dalam jumlah besar dapat bertindak sebagai diuretik ringan, menyebabkan tubuh kehilangan cairan dan elektrolit lebih cepat daripada yang diasup. Dehidrasi, bahkan yang ringan, adalah pemicu kram otot yang sudah dikenal. Ketiga, peradangan sistemik. Gula olahan adalah pemicu peradangan yang kuat dalam tubuh. Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan produksi senyawa proinflamasi dan menyebabkan stres oksidatif. Peradangan kronis ini dapat merusak sel-sel otot, menghambat proses perbaikan otot, dan mempercepat hilangnya massa otot seiring waktu. Ini adalah siklus berbahaya. Otot yang rusak lebih rentan terhadap kelemahan dan kram, dan peradangan terus-menerus mencegah pemulihan yang efektif. Bayangkan seorang lansia yang setiap hari menikmati secangkir teh manis atau minuman bersoda. Meskipun rasanya menyegarkan, minuman ini perlahan-lahan menguras cadangan magnesium tubuhnya dan memicu peradangan yang tak terlihat, hingga akhirnya manifestasi berupa kram kaki yang menyakitkan mulai muncul. Atau seorang individu yang merasa lemas dan tidak bertenaga setelah mengonsumsi camilan manis, merasakan otot-ototnya kurang responsif. Ini adalah alarm dari tubuh yang seharusnya tidak diabaikan. Jenis makanan ketiga, daging olahan dan produk daging merah berlemak tinggi. Kategori ini mencakup sosis, bacon, ham, kornet, burger olahan, dan potongan daging merah berlemak yang dimasak dengan cara tidak sehat. Daging memang merupakan sumber protein hewani yang sangat baik, tetapi cara pengolahan dan jenis dagingnya sangat menentukan dampak kesehatannya. Mengapa daging olahan dan daging merah berlemak tinggi dapat berkontribusi pada masalah otot? Pertama, kandungan lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi. Daging olahan seringkali tinggi lemak jenuh dan trans fat, serta kolesterol. Konsumsi berlebihan lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan berkontribusi pada penyakit jantung. Meskipun ini mungkin tidak langsung memengaruhi otot, kesehatan kardiovaskular yang buruk berarti aliran darah yang tidak efisien ke otot. Otot membutuhkan pasokan darah yang kaya oksigen dan nutrisi untuk berfungsi dengan baik. Jika aliran darah terganggu karena plak di pembuluh darah, otot dapat mengalami kekurangan oksigen, iskemia, yang dapat menyebabkan kelemahan, kelelahan, dan bahkan kram. Ini adalah efek tidak langsung tetapi signifikan. Kedua, nitrat dan nitrit. Daging olahan seringkali mengandung nitrat dan nitrit sebagai pengawet, yang membantu mencegah pertumbuhan bakteri dan mempertahankan warna. Dalam tubuh, nitrit dapat diubah menjadi nitrosamin, senyawa yang bersifat karsinogenik dan juga dapat memicu peradangan. Seperti yang sudah kita bahas, peradangan kronis dapat merusak sel otot dan mempercepat proses sarkopenia. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa nitrat dalam jumlah tinggi dapat mengganggu fungsi mitokondria, pembangkit tenaga, sel, termasuk sel otot. Jika mitokondria tidak berfungsi optimal, otot akan kekurangan energi dan menjadi lebih rentan terhadap kelelahan dan kram. Ketiga, kandungan natrium yang tinggi. Sama seperti makanan olahan lainnya, daging olahan seringkali mengandung garam yang sangat tinggi untuk tujuan pengawetan dan perasa. Kembali lagi pada poin pertama, natrium berlebihan dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dan memicu dehidrasi seluler yang merupakan pemicu kram otot. Bahkan daging merah yang tidak diolah tetapi dimasak dengan banyak lemak dan garam tambahan dapat memberikan efek serupa. Keempat, beban asam. Diet tinggi daging merah dan produk hewani lainnya, terutama yang tidak diimbangi dengan asupan sayuran dan buah-buahan yang cukup, dapat menciptakan kondisi asam dalam tubuh. Meskipun tubuh memiliki sistem penyangga yang canggih untuk menjaga pH tetap stabil, diet yang sangat asam secara terus-menerus dapat memicu pelepasan mineral dari tulang dan otot untuk membantu menetralkan keasaman. Salah satu mineral yang mungkin dilepaskan adalah magnesium, yang, seperti yang kita ketahui, sangat penting untuk fungsi otot yang sehat. Pelepasan mineral ini untuk menetralkan asam dapat berkontribusi pada kekurangan magnesium dan memicu kram. Seorang bapak yang gemar menyantap sosis setiap pagi atau hidangan daging berlemak setiap malam mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan ini secara perlahan menggerogoti kesehatan ototnya, menjadikannya rentan terhadap kram yang melumpuhkan di tengah malam. Atau seorang ibu yang mengalami nyeri otot setelah mengonsumsi daging kalengan karena ia merasa praktis, mungkin tidak menyadari hubungan antara asupan makanannya dengan keluhannya. Jenis makanan keempat, biji-bijian olahan dan produk tepung putih. Kategori ini termasuk roti putih, pasta putih, nasi putih, kue-kue, dan sereal sarapan yang terbuat dari biji-bijian olahan. Biji-bijian utuh seperti gandum utuh, beras merah, dan oat utuh adalah sumber serat, vitamin B, dan mineral yang sangat baik. Namun, proses pengolahan mengubah biji-bijian ini menjadi versi yang dimurnikan, menghilangkan sebagian besar nutrisi pentingnya.
Mengapa biji-bijian olahan merugikan otot? Pertama, indeks glikemik tinggi. Biji-bijian olahan memiliki indeks glikemik yang tinggi, artinya mereka dicerna dengan cepat dan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, mirip dengan gula olahan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, lonjakan dan penurunan gula darah yang cepat dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan otot, dan mengganggu penyerapan glukosa ke dalam sel otot dalam jangka panjang. Otot yang tidak mendapatkan pasokan energi yang stabil dan efisien akan berfungsi kurang optimal. Kedua, kekurangan nutrisi esensial. Proses pengolahan biji-bijian menjadi tepung putih menghilangkan sebagian besar serat, vitamin B, thiamin, riboflavin, niacin, folat, dan mineral penting seperti magnesium dan zat besi. Vitamin B sangat krusial untuk metabolisme energi. Tanpa vitamin B yang cukup, tubuh tidak dapat secara efisien mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan otot untuk berfungsi. Kekurangan magnesium, seperti yang telah dibahas, adalah penyebab langsung kram otot. Meskipun beberapa produk diperkaya dengan vitamin dan mineral buatan, ini tidak seefektif atau sekompleks nutrisi yang ditemukan secara alami dalam biji-bijian utuh. Ketiga, efek pada mikrobioma usus. Serat yang terkandung dalam biji-bijian utuh sangat penting untuk kesehatan mikrobioma usus. Serat berfungsi sebagai prebiotik, memberi makan bakteri baik di usus. Ketika serat dihilangkan dari biji-bijian olahan, bakteri baik ini kelaparan, dan keseimbangan mikrobioma dapat terganggu. Mikrobioma usus yang sehat memainkan peran dalam penyerapan nutrisi, produksi beberapa vitamin, dan bahkan respons imun. Mikrobioma yang tidak sehat dapat menyebabkan peradangan usus, yang pada gilirannya dapat memicu peradangan sistemik yang memengaruhi otot. Selain itu, penyerapan nutrisi penting untuk otot, seperti magnesium dan kalsium, dapat terganggu jika kesehatan usus tidak optimal. Seorang individu yang memulai hari dengan roti putih panggang, makan siang dengan pasta putih, dan makan malam dengan nasi putih, mungkin merasa kenyang tetapi tubuhnya secara perlahan kekurangan nutrisi vital yang dibutuhkan ototnya untuk berfungsi. Kelemahan dan kram otot yang muncul mungkin terasa misterius, padahal penyebabnya tersembunyi dalam pola makan sehari-hari yang didominasi oleh biji-bijian olahan. Jenis makanan kelima, minyak olahan dan makanan gorengan dalam. Kategori ini mencakup minyak sayur yang telah diproses secara kimia dan dipanaskan tinggi, seperti minyak kedelai, jagung, bunga matahari, kanola, serta semua jenis makanan yang digoreng dalam minyak tersebut, seperti kentang goreng, ayam goreng, dan gorengan lainnya. Mengapa minyak olahan dan makanan gorengan berbahaya bagi otot? Pertama, asam lemak omega-6 yang berlebihan. Minyak nabati olahan biasanya sangat tinggi asam lemak omega-6. Meskipun omega-6 esensial untuk tubuh, rasio omega-6 terhadap omega-3 yang tidak seimbang, terlalu banyak omega-6, dapat memicu peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan ini, seperti yang telah kita bahas berulang kali, dapat merusak sel-sel otot, menghambat pemulihan otot, dan mempercepat sarkopenia. Peradangan kronis adalah musuh utama kesehatan otot jangka panjang. Kedua, lemak trans. Proses hidrogenasi parsial pada minyak nabati untuk membuat produk lebih padat dan stabil, sering ditemukan dalam margarin, shortening, dan banyak makanan olahan, dapat menghasilkan lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak paling berbahaya bagi kesehatan, karena dapat meningkatkan kolesterol jahat, LDL, menurunkan kolesterol baik, HDL, dan secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung serta peradangan sistemik. Efek pada peradangan dan kesehatan kardiovaskular secara tidak langsung memengaruhi kesehatan otot dengan mengganggu aliran darah dan memicu kerusakan sel. Ketiga, senyawa berbahaya dari penggorengan. Saat minyak dipanaskan pada suhu tinggi, terutama berulang kali, mereka dapat membentuk senyawa berbahaya seperti aldehida dan produk akhir glikasi lanjutan, AGS. Senyawa-senyawa ini adalah pemicu stres oksidatif dan peradangan yang kuat dalam tubuh. Stres oksidatif merusak sel, termasuk sel otot, dan mengganggu fungsi mitokondria, yang menyebabkan otot menjadi lemah dan mudah lelah. Proses ini diperparah jika minyak digunakan berulang kali untuk menggoreng, seperti yang sering terjadi pada gorengan yang dijual di jalanan atau restoran cepat saji. Bayangkan seorang ibu yang, demi kepraktisan, sering mengonsumsi berbagai jenis gorengan atau makanan yang dimasak dengan minyak olahan. Ia mungkin tidak menyadari bahwa setiap gigitan itu membawa beban peradangan dan stres oksidatif yang secara perlahan merusak sel-sel ototnya, hingga akhirnya ia merasakan kelemahan dan kram yang sulit dijelaskan. Penyusutan otot, peradangan, dan hilangnya nutrisi esensial, kaitan yang tak terputus. Dari pembahasan 5 jenis makanan di atas,
kita bisa melihat benang merah yang sangat jelas. Makanan olahan, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak tidak sehat, dan rendah nutrisi esensial menciptakan lingkungan dalam tubuh yang sangat tidak kondusif bagi kesehatan otot. 1. Penyusutan otot. Sarkopenia. Makanan-makanan ini secara langsung maupun tidak langsung mempercepat sarkopenia. Kekurangan protein berkualitas, vitamin D, magnesium, dan vitamin B menyebabkan otot tidak memiliki bahan bangunan dan energi yang cukup untuk mempertahankan diri atau memperbaiki diri. Peradangan kronis yang dipicu oleh gula, lemak tidak sehat, dan aditif merusak sel-sel otot dan menghambat sintesis protein otot. Akibatnya, otot yang seharusnya dijaga malah semakin menipis dan melemah. Kita perlu melawan tren ini, menjaga otot kita agar tetap kokoh dan responsif. 2. Kaitan makanan olahan dengan kram. Kram bukan hanya masalah dehidrasi sederhana. Ini adalah tanda ketidakseimbangan yang lebih kompleks. Makanan olahan dengan garam tinggi mengganggu keseimbangan natrium-kalium. Gula tinggi menguras magnesium. Kekurangan nutrisi penting untuk saraf dan otot seperti magnesium, kalium, dan kalsium yang umumnya absen dalam makanan olahan, membuat otot sangat rentan terhadap kejang yang tidak disengaja. Pengawet dan aditif juga dapat mengganggu sinyal saraf dan memicu iritabilitas otot. 3. Hilangnya nutrisi esensial. Ini adalah inti dari masalahnya. Tubuh kita adalah mesin yang kompleks yang membutuhkan berbagai nutrisi sebagai bahan bakar dan pelumas. Ketika kita mengonsumsi makanan yang kosong nutrisi, kita tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan zat-zat penting, tetapi kita juga memenuhi perut kita dengan sesuatu yang sebenarnya merugikan. Ini seperti mengisi tangki mobil mewah dengan bensin oplosan. Awalnya mungkin berjalan, tetapi kerusakan jangka panjang pasti terjadi. Magnesium, kalium, kalsium, vitamin D, protein berkualitas, dan vitamin B adalah nutrisi esensial yang krusial untuk setiap aspek fungsi otot, dari kontraksi hingga relaksasi, dari perbaikan hingga pertumbuhan. Tanpa mereka, otot kita akan berjuang membangun kembali kekuatan, solusi alami untuk otot kuat dan bebas kram. Kabar baiknya adalah kita memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini. Kita bisa mengambil kendali atas kesehatan otot kita dengan membuat pilihan gizi yang tepat. Ini bukan tentang diet ketat atau pengorbanan yang ekstrim, melainkan tentang kembali kepada prinsip dasar gizi yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu makanan alami dan utuh yang telah disediakan untuk kita. Solusinya sederhana. Ganti makanan-makanan perusak itu dengan alternatif yang lebih aman dan bergizi. Ada banyak sekali bahan makanan segar yang dapat menjadi solusi, berderet di pasar tradisional. Berwarna-warni dan penuh kehidupan, mulai dari sayuran hijau segar, buah-buahan ranum, ikan-ikanan yang kaya protein, hingga umbi-umbian dan biji-bijian utuh. Berikut adalah daftar rekomendasi dan solusi non-kimia yang jelas, beserta manfaat dan kisaran harganya. Harga dapat bervariasi tergantung lokasi dan musim. 1. Sumber protein berkualitas tinggi. Rekomendasi: ikan berlemak, salmon, makarel, sarden, dada ayam tanpa kulit, telur, kacang-kacangan, lentil, buncis, kacang merah, tahu, tempe, biji-bijian, quinoa. Manfaat: protein adalah blok bangunan utama otot. Asupan protein yang cukup sangat penting untuk mencegah sarkopenia, memperbaiki jaringan otot yang rusak, dan menjaga kekuatan otot. Protein berkualitas tinggi juga membantu menjaga rasa kenyang dan mendukung metabolisme. Ikan berlemak juga kaya omega-3 yang bersifat antiinflamasi. Kisaran harga, per porsi unit, perkiraan. Telur, Rp2.000, Rp3.000 per butir. Dada ayam tanpa kulit, Rp15.000, Rp25.000 per 100 gram. Ikan, sarden makarel segar Rp20.000, Rp40.000 per ekor kecil. Tahu tempe, Rp5.000, Rp10.000 per potong blok. Kacang-kacangan kering, Rp10.000, Rp20.000 per 250 gram. 2. Makanan kaya magnesium. Rekomendasi: sayuran hijau gelap, bayam, kale, brokoli, kacang-kacangan, almond, mete, biji-bijian, biji labu, biji bunga matahari, chia seed, alpukat, pisang, coklat hitam, minimal 70% kakao, ikan berlemak. Manfaat: magnesium esensial untuk fungsi saraf dan otot. Ini membantu otot rileks setelah kontraksi dan mencegah kram. Juga penting untuk produksi energi dan kesehatan tulang. Kisaran harga: bayam kale, Rp5.000, Rp15.000 per ikat. Almond mete, Rp20.000,
Rp40.000 per 100 gram. Biji labu bunga matahari, Rp15.000, Rp30.000 per 100 gram. Pisang, Rp10.000, Rp20.000 per sisir. Alpukat, Rp10.000, Rp25.000 per buah. 3 makanan kaya kalium, potasium. Rekomendasi: pisang, kentang, ubi jalar, alpukat, bayam, tomat, jeruk, semangka, kacang-kacangan. Manfaat: kalium bekerja sama dengan natrium untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang krusial untuk kontraksi dan relaksasi otot yang tepat. Kekurangan kalium sering menjadi penyebab kram. Kisaran harga: pisang, Rp10.000, Rp20.000 per sisir. Kentang ubi jalar, Rp8.000, Rp15.000 per kilogram. Bayam, Rp5.000, Rp15.000 per ikat. Tomat, Rp8.000, Rp15.000 per kilogram. Alpukat, Rp10.000, Rp25.000 per buah. 4 makanan kaya kalsium. Rekomendasi: susu dan produk susu, yogurt, keju, sayuran hijau gelap, brokoli, bayam, tahu, tempe, ikan teri, biji wijen. Manfaat: kalsium sangat penting untuk kontraksi otot yang tepat dan kepadatan tulang. Meskipun sering dikaitkan dengan tulang, kalsium juga memainkan peran vital dalam sinyal saraf ke otot. Kisaran harga: susu UHT, Rp15.000, Rp25.000 per liter. Yogurt, Rp10.000, Rp20.000 per cup. Tahu tempe, Rp5.000, Rp10.000 per potong blok. Ikan teri kering, Rp15.000, Rp30.000 per 100 gram. 5 sumber vitamin D. Rekomendasi: paparan sinar matahari pagi, sekitar 15-30 menit di pagi hari. Ikan berlemak, salmon, tuna, kuning telur, hati sapi. Manfaat: vitamin D penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor, serta berperan langsung dalam kekuatan dan fungsi otot. Kekurangan vitamin D sering dikaitkan dengan kelemahan otot. Kisaran harga: makanan. Ikan salmon, Rp30.000, Rp70.000 per 100 gram, tergantung jenis. Kuning telur, Rp2.000, Rp3.000 per butir. Hati sapi, Rp10.000, Rp20.000 per 100 gram. Sinar matahari, gratis. 6 biji-bijian utuh. Rekomendasi: beras merah, oat utuh, roti gandum utuh, quinoa, jagung. Manfaat: kaya serat, vitamin B, dan mineral. Memberikan energi yang stabil, menjaga kadar gula darah, dan mendukung kesehatan pencernaan yang penting untuk penyerapan nutrisi. Kisaran harga: beras merah, Rp15.000, Rp25.000 per kilogram. Oat instan Rolled Oats, Rp20.000, Rp40.000 per 500 gram. Roti gandum utuh, Rp20.000, Rp35.000 per bungkus. 7 lemak sehat. Rekomendasi: alpukat, minyak zaitun ekstra virgin, kacang-kacangan, almond, kenari, biji-bijian, chia seed, biji rami, ikan berlemak. Manfaat: sumber energi, membantu penyerapan vitamin larut lemak, dan menyediakan asam lemak esensial yang bersifat antiinflamasi, membantu mengurangi peradangan yang merusak otot. Kisaran harga: alpukat, Rp10.000, Rp25.000 per buah. Minyak zaitun ekstra virgin, Rp50.000, Rp150.000 per 250 ml. Kacang-kacangan biji-bijian, Rp20.000, Rp40.000 per 100 gram. 8 air putih yang cukup. Rekomendasi: minum setidaknya 8 gelas air putih sehari, atau lebih jika aktif atau cuaca panas. Hindari minuman manis. Manfaat: hidrasi adalah kunci. Dehidrasi adalah penyebab umum kram otot. Air membantu menjaga keseimbangan elektrolit, melumasi sendi, dan memastikan nutrisi diangkut ke sel-sel otot secara efisien. Kisaran harga: hampir gratis dari air keran yang dimasak, atau sekitar Rp5.000, Rp10.000 per liter air minum kemasan. Lebih dari sekadar makanan, gaya hidup pendukung. Selain gizi, ada beberapa pilar gaya hidup yang tak kalah penting untuk menjaga otot tetap kuat dan bebas kram. Ini adalah bagian integral dari pendekatan alami yang saya anjurkan. 1. Aktivitas fisik teratur dan sesuai usia. Rekomendasi: jangan takut bergerak. Lakukan aktivitas fisik yang lembut namun konsisten.
Ini bukan tentang menjadi atlet, melainkan tentang menjaga tubuh tetap aktif. Jalan kaki setiap hari selama 30 menit, tai chi, yoga ringan, atau peregangan sederhana di rumah adalah pilihan yang bagus. Mulailah perlahan dan tingkatkan intensitasnya secara bertahap. Bahkan latihan beban ringan dengan botol air atau dumbbell kecil bisa sangat membantu. Saya sering melihat betapa bahagianya seorang wanita lanjut usia yang dapat melakukan peregangan ringan di taman, merasakan setiap ototnya meregang dan kembali bertenaga. Ekspresi senyum dan kebahagiaan itu adalah bukti nyata manfaat dari gerakan. Manfaat, aktivitas fisik adalah stimulan paling kuat untuk mempertahankan dan bahkan membangun kembali massa otot. Ini meningkatkan sirkulasi darah ke otot, memastikan pasokan oksigen dan nutrisi yang optimal. Peregangan meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan otot, sementara latihan kekuatan membantu otot mempertahankan fungsinya. Ini juga membantu menjaga kesehatan tulang, keseimbangan, dan mengurangi risiko jatuh. Kisaran harga: jalan kaki peregangan di rumah, gratis. Tai Chi Yoga kelas komunitas, Rp50.000, Rp150.000 per sesi. Dumbbell kecil, Rp50.000, Rp200.000, investasi sekali beli. 2 tidur yang cukup dan berkualitas. Rekomendasi: usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, gelap, dan tenang. Hindari kafein dan layar elektronik sebelum tidur. Manfaat: tidur adalah saat tubuh melakukan perbaikan dan regenerasi. Selama tidur nyenyak, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan yang penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Kurang tidur dapat meningkatkan peradangan dan mengganggu proses pemulihan otot, menjadikan otot lebih rentan terhadap kelemahan dan kram. 3. Manajemen stres. Rekomendasi: temukan cara sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, teknik pernapasan dalam, menghabiskan waktu di alam, hobi yang menyenangkan, atau bersosialisasi dengan orang terdekat. Manfaat: stres kronis memicu pelepasan hormon kortisol, yang dapat memecah protein otot dan mempercepat hilangnya massa otot. Stres juga dapat meningkatkan ketegangan otot, yang berkontribusi pada nyeri dan kram. Mengelola stres membantu menjaga keseimbangan hormon dan mengurangi peradangan dalam tubuh. 4. Paparan sinar. Matahari pagi. Rekomendasi: luangkan waktu 15-30 menit di bawah sinar matahari pagi, sebelum jam 9 pagi, beberapa kali seminggu. Manfaat: ini adalah cara paling alami dan efektif untuk mendapatkan vitamin D, yang, seperti yang kita bahas, sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium, mineral krusial untuk kontraksi otot dan kepadatan tulang. Harapan dan masa depan yang lebih cerah. Dengan pemahaman gizi yang tepat dan komitmen terhadap gaya hidup sehat, usia senja bukanlah akhir dari kekuatan atau kemandirian. Sebaliknya, ini bisa menjadi babak baru yang diisi dengan vitalitas dan kebahagiaan. Bayangkan diri Anda di usia senja, berjalan-jalan santai di tepi pantai bersama pasangan, tangan saling bergandengan, menikmati indahnya matahari terbenam. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang kram yang tiba-tiba menyerang, tidak ada lagi rasa lemah yang menghambat langkah. Hanya ada kebebasan, kekuatan, dan kebahagiaan yang terpancar dari senyum Anda berdua. Ini bukan mimpi yang mustahil. Ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, dari setiap makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh, dan dari setiap langkah yang kita ambil untuk tetap aktif. Perjalanan menuju kesehatan otot yang optimal dan hidup bebas kram adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, sebuah komitmen seumur hidup. Tidak ada jalan pintas instan, tidak ada pil ajaib yang bisa menggantikan kekuatan nutrisi alami dan aktivitas fisik. Dengan mengganti 5 jenis makanan perusak tersembunyi tersebut dengan alternatif yang lebih sehat, kita memberikan tubuh kita bahan bakar yang tepat untuk berfungsi dengan baik. Kita memberi otot kita kesempatan untuk pulih, menjadi lebih kuat, dan melayani kita dengan setia di setiap fase kehidupan. Ingatlah, setiap gigitan adalah kesempatan untuk memberi nutrisi pada tubuh Anda, dan setiap gerakan adalah investasi untuk masa depan Anda. Mari kita mulai hari ini dengan membuat pilihan yang lebih bijaksana. Jadikan dapur Anda laboratorium kesehatan, dan piring Anda sebagai peta jalan menuju hidup yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia di usia senja. Tubuh Anda berhak mendapatkan yang terbaik, dan Anda memiliki kekuatan untuk memberikannya. Kekuatan otot Anda adalah investasi dalam kemandirian dan kualitas hidup Anda, memungkinkan Anda untuk terus menikmati setiap momen berharga bersama orang-orang yang Anda cintai, tanpa terbebani oleh rasa sakit atau kelemahan. Ini adalah janji untuk masa tua yang aktif,
bermartabat, dan penuh sukacita, sebagaimana yang diinginkan Allah bagi hamba-hambanya.